Hai Sobat Muda, kembali lagi di dalam program About Young People. Kali ini kita mau berbicara tentang pacaran. Banyak dari anak-anak muda yang bertanya, kok pacaran pegang tangan boleh nggak? Ciuman boleh nggak? Ini boleh nggak? Itu dan boleh nggak? Oke, kita akan bahas di sini hari ini. Jadi begini teman-teman semua, kalau kita berbicara tentang anak muda, itu pasti tidak bisa dilepaskan dari yang namanya jatuh cinta. Mungkin cinta monyet kah? Atau mungkin cinta pandangan pertama kah? Atau mungkin apapun deh. Tidak bisa dipisahkan dari yang namanya jatuh cinta, pacaran, dan hal-hal lainnya. Dan yang paling terpenting adalah begini. Setiap anak-anak muda ketika mereka sudah bertemu atau menemukan orang yang dia suka, orang yang dia cintai, itu mulai bertanya lagi, kok boleh nggak pegang tangan? Sekarang begini teman-teman, apa tujuan dari pacaran itu dulu? Itu kita harus ngerti dulu. Kalau kalian belum mengerti apa tujuan dari pacaran, maka pacaran itu akan bisa menjadi sesuatu yang mendrive untuk hal yang positif, atau bisa juga pacaran itu mendrive kalian menjadi sesuatu yang negatif. Maka kita harus tahu dulu apa tujuan dari pacaran itu. Kalau tujuan pacaran yang kalian bentuk tujuannya hanya untuk bersenang-senang, untuk happy saja, untuk apa ya boleh saya katakan, untuk kesenangan sesaat, atau pembuktian, atau pelarian, itu bukan pacaran yang benar. Dan itu akan pasti bahaya. Nanti di ujungnya pasti akan ada penyelewengan dan kemelesetan di dalam kalian berpacaran. Maka dari itu, pengertian pacaran yang benar itu harus kalian tahu dulu. Ketika kalian sudah mengerti apa sih tujuan pacaran? Oh, pacaran untuk aku persiapan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Maka ketika orang sudah mulai mengerti, berarti jenjang pacaran itu adalah pra sebelum menikah. Berarti mereka tidak akan sembarangan. Nggak mungkin anak SMP pacaran kalau begitu. Nggak mungkin anak SMA pacaran. Mereka akan lebih fokus kepada tujuan dulu. Masih SMP nggak mungkin. Mau pacaran berapa lama? Karena pacaran tujuannya untuk menikah. Alangkah baiknya seringkali konsumen berkata begini, jangan buru-buru pacaran kalau kalian masih terlalu dini. Misal masih SMP, kelas 1, kelas 2 SMP, kan nggak mungkin kalian 3 tahun lagi menikah. Karena tujuan dari pacaran adalah untuk menikah, untuk ke jenjang pernikahan yang lebih serius. Dan teman-teman harus tahu bahwa pacaran itu adalah jenjang untuk jalan kepada pertunangan dan pernikahan. Berarti di sini dituntut keseriusan antara kedua belah pihak untuk benar-benar bertanggung jawab, berkomitmen, dan konsisten membangun hubungan itu secara benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya benar di hadapan manusia secara moral, tetapi benar di hadapan Tuhan. Jadi sobat muda, pacaran itu harus benar-benar dipikirkan secara matang dan secara serius. Maka benar jika ada anak-anak muda yang sampai detik ini berani berpegang pada prinsip bahwa kalau boleh pastor, aku 1 kali pacaran tapi benar-benar bisa, aku memilih yang tepat dan bisa sampai kepada jenjang pernikahan. Karena tidak banyak orang atau anak muda yang sungguh-sungguh memikirkan hal ini. Seakan-akan pacaran itu menjadi hal yang wajar dan itu menjadi tren atau menjadi tempat di mana mereka mendapatkan pengakuan. Kalau mereka tidak punya pacar, mereka menjomblo lama atau belum pernah pacaran selama di bangku sekolah, di bangku kuliah, maka ada gambaran atau hashtag kepada mereka bahwa kurang keren kah, atau mungkin cupu, atau mungkin ketinggalan zaman dan sebagainya.
Tetapi konsep-konsep itu, teman-teman, seharusnya tidak boleh membelenggu kalian. Karena kalau kita sudah mengerti kebenaran bahwa kehidupan kita di dalam setiap jengkal, meskipun kita masih muda, kita memperhitungkan itu di hadapan Tuhan. Kita bisa loh suatu hari jadi man of God, jadi manusia Allah yang Tuhan senang. Dari hal apa? Dari semua hal. Sobat muda, semua hal, termasuk bagaimana kita menggarap hidup kita, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita pacaran. Bagaimana kita menghargai pasangan kita, bagaimana kita menghargai waktu kita. Kalau kita pacaran hanya main-main, kita sedang membuang waktu. Dan itu tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita pacaran, kita benar-benar punya komitmen. Kedua belah pihak serius, saling membangun, saling bertanggung jawab, tidak sembarangan di dalam menjalin, maka itu pun sedang memuliakan Tuhan. Jadi konsep pacaran kita harus mengerti lebih dahulu. Di sini Coach Stephen bukan berarti berkata anak SMP, SMA, betul, lebih baik kalian serius sekolah. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang seperti pacaran dan sebagainya. Itu nanti. Dan kalau Anda berpacaran hari-hari ini, oke, saya sedang jalin hubungan nih kok. Oke. Tidak bisa terburu-buru. Harus ada waktu untuk kalian benar-benar mengenal penyatuan visi misi kalian untuk ke jenjang pernikahan ke depan. Bagaimana kalian berbicara untuk membina keluarga ke depan. Pacaran itu gunanya itu. Kita tahu kelemahan masing-masing dari setiap pasangan. Kita mengenal keluarga dari setiap pasangan. Kita mengenal kelebihan dan kekurangan. Seakan-akan begini, topeng itu kita lepaskan. Si wanita harus mengenal si pria utuh. Tapi ada batasan di sini. Utuh dalam arti hal karakter, kerohanian, kejiwaan, konsep-konsep berpikir, berkarakternya, keluarga besarnya. Tetapi dalam koridor kekudusan, saudaraku, tidak boleh melebihi hal itu. Dan sebaliknya, pria pun juga harus mengenal bagaimana si wanita ini, calon pasangannya ini. Maka ketika kalian mengerti akan hal itu, kalian sedang serius membangun hubungan yang jelas. Serius kalian membangun hubungan yang memang ada goalnya. Bukan pacaran asal pacaran. Jadi sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, lanjut setelah kita mengerti apa makna dari pacaran, maka kita tarik kembali. Kalau pacaran itu tujuannya mempersiapkan jalan untuk ke jenjang yang lebih serius, maka pertanyaannya adalah, ketika Anda bertanya kepada saya tanya kembali, kok boleh nggak pacaran pegang-pegang? Sekarang saya tanya, kalau memang pacaranmu harus penuh dengan tanggung jawab, komitmen, dan saling membangun, apakah dengan pegang-pegang tangan, pegang-pegang ini dan itu saling membangun? Anda pasti bisa menjawab itu. Tetapi ada konteks-konteks tertentu, contoh begini. Kalau Anda seberang jalan, ya, menyeberang jalan, Anda gandeng, is okay kok. Kan nggak lebih dari itu. Tetapi kalau kalian berada di ruangan sendiri, berdua, Anda pegang-pegang, jangan, saudaraku. Di dalam Kidung Agung 2 ayat 7 dikatakan begini, jangan kamu menggerakkan cinta sebelum diingininya. Artinya begini, saudaraku, jangan pernah, teman-teman semua, jangan pernah memunculkan gairah yang kalian sengaja. Karena di dalam pacaran itu lebih kalian utamakan adalah tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu dan komitmenmu. Kalian harus bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Jika yang satu mulai lemah, kalian yang satu harus bisa menjaga di dalam koridor kekudusan Tuhan. Kenapa? Ingat, kalau kalian sedang berdua, kalian sedang berada di ruangan tanpa orang lain, saya cuma mau katakan, itu
kalian sedang mencobai dirimu. Jangan, saudara. Teman-teman, jangan lakukan itu. Beranilah berkata tidak. Kalau memang pasanganmu adalah menjadi pasanganmu suatu hari kelak, rawatlah dia, jagalah dia di dalam kekudusan sampai saatnya nanti engkau dilayakkan. Dan itu sesuatu yang berharga di zaman ini. Dan itu sesuatu yang sangat bernilai di zaman ini. Bukankah seharusnya anak-anak Tuhan kembali mengambil, meraih kekudusan itu di rusaknya zaman ini, saudaraku? Jadi kalau Anda bertanya kembali, boleh gak kau ciuman, boleh gak kau berpegang tangan? Saya katakan tidak. Dengan tegas saya katakan tidak. Jalinlah hubunganmu lebih kepada konsep-konsep visi misi hidup, tujuan ke depan, spiritualitas. Kalian bangun. Jadi hubungan pacaran kalian itu berkelas, saudaraku, punya kualitas. Bukan pacaran yang, maaf boleh saya katakan, sembrono dan sembarangan. Di satu sisi engkau sedang mempermalukan keluarga, di satu sisi engkau sedang mempermalukan dirimu sendiri, dan di satu sisi yang paling penting engkau sedang mempermalukan Tuhan ketika dirimu kau bawa masuk ke dalam free sex dan sebagainya. Hati-hati dengan hidup, karena segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi marilah hidup dengan sopan. Firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 13 berkata, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabbukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Artinya begini, saudaraku, hiduplah di dalam kekudusan Tuhan. Sekarang kita tidak bisa berkata, aku maunya begini. Tidak. Tetapi apa maunya Tuhan di dalam hidup lingkup pacaranku ini? Apa maunya Tuhan dalam masa mudaku ini? Apa maunya Tuhan di dalam aku menjalin hubungan dengan si dia? Jadilah pribadi yang membawa kehidupan Kristus meskipun kau masih muda, dimanapun kau diletakkan Tuhan. Ketika engkau membawa kekudusan, engkau membawa karakter yang baik, engkau bertemu dengan keluarga, pasangan, calon pasanganmu, mereka bisa melihat Kristus dalam hidupmu. Bahkan pasanganmu pun bisa melihat Kristus di dalam dirimu. Maka engkau sedang menulari gairah untuk hidup benar dalam hidupnya. Dan percayalah, saudaraku, kalau orang sejak muda membangkitkan Kristus selalu dalam dirinya, orang itu akan ditandai Tuhan. Maka sobat muda yang mendengarkan renungan ini, berani nggak kau berkata, hari ini aku tidak mau membangkitkan nafsuku, aku tidak mau membangkitkan segala sesuatu yang Tuhan tidak berkenan dalam diriku, tetapi aku mau mulai hari ini membangkitkan Kristus dalam diriku, dalam keseharian hidupku. Karena Tuhan berkata dalam firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, sobat muda, kalau engkau tidak kudus dari muda, bagaimana engkau bisa tetap setia di masa tuamu untuk Tuhan? Sekali lagi saya mau katakan, jadilah pribadi yang benar-benar merajut kekudusan hidup sejak engkau muda. Kau harus berani melawan arus dunia. Arus dunia berkata free sex itu sesuatu yang normal hari ini. Pacaran putus sambung itu hal normal hari ini. Kau mau ganti berapa kali? Sampai-sampai saya pernah berkata begini, saudaraku, jadi perempuan jangan sampai jadi seperti piala bergilir. Tahu ya teman-teman ya, putus sama si A ganti si B, si B ganti si C, itu seperti piala bergilir. Jangan. Lebih baik engkau memilih pasanganmu dengan takut akan Tuhan. Jangan jadi piala bergilir. Itu menyakitkan. Kau harus jadi pribadi yang punya kelas. Kau anak Tuhan.
Kau harus punya kelas berkualitas tinggi. Dan hidupmu suatu hari nanti di dalam kau menjaga kekudusan dirimu, kau akan berikan kepada calon suamimu atau calon istrimu. Dan itu adalah hadiah yang paling berharga untuk mereka di dalam pernikahan kalian suatu hari nanti. Jadi sobat muda, Rosipan mau ingetin sekali lagi, tutup dengan satu kalimat. Pacaran harus pacaran kudus. Pacaranmu harus jadi kado indah buat Tuhan, ya. Harus benar-benar nyenengin Tuhan. Dan pacaranmu harus punya tujuan, yaitu sampai ke jenjang pernikahan kudus itu. Jadi apapun godaan hari ini, harus berani stand untuk Tuhan. Dan kau harus berani berkata, aku mau hidup kudus. Satu dengan yang lain harus saling menopang, saling membantu, dan saling membangun. Salam semangat, tetap hidup kudus. Anak muda, lakukan semua yang terbaik untuk Tuhanmu mulai hari ini. Tuhan memberkati. God bless you.